bikin es kopi ya. Ini kopi ya teman-teman, ini aku bikin sendiri. Tadi aku masak kopi Cino itu loh tuh. Aku kasih ini, kasih kapulaga nih ya. Apa kapulaga? Apa bintang nih loh. Apa jenisnya? Itu sama tadi aku kasih itu loh teman-teman. Apa yang kayu manis ya, biar wangi. Nih kasih bintang ini namanya, kemukus namanya teman-teman. Terus apa namanya, tapi ada nih apa jenisnya, kayu manis teman-teman. Cuma tadi kayu manis itu kecil, jadi ini kita taruh di sini di gelas gini ya teman-teman. Aku kasih di gelas, nanti ini tinggal kasih es batu. Ini kan nggak aku penuhin, nanti aku kasih es batu ya. Jadi kalau teman-teman untuk puasa itu bisa ya teman-teman. Kalau teman-teman puasa begini, bikin sendiri aja banyak. Tadi setengah panci, aku cuma pakai kopi bubuk yang cappuccino itu loh, gude cappuccino teman-teman. Jadi aku bikin 3 bungkus. Ini jadi segini, setengah panci sama ini gelas. Ini jadi 4 gelas lah teman-teman ya. Ini nanti cuma teman-teman jangan penuh, karena nanti kan dikasih apa, teman-teman dikasih ini loh teman-teman, es batu ya. Gini kasih kulkas dulu, kalau teman-teman kurang ini kasih es batu, bisa diserut, bisa di ini. Mantap ya teman-teman, kayak gini kita bikin sendiri. Kalau beli di itu teman-teman, di mall itu ya, aku kan suka beli pakai Grab tuh loh, itu 28, ntar belum ongkos Grabnya. Suka aku kan suka kasih juga apa tip untuk Grab kayak gitu teman-teman. Jadi aku suka beli dua-dua daripada ini. Ini kalau teman-teman kurang manis, teman-teman tambah gula, kurang susu boleh. Aku kan nggak suka banyak susu, karena aku udah gemuk. Kalau teman-teman mau ditambahi susu ya boleh, tinggal tambah susu, es batu ya. Ini sengaja nggak aku penuhin teman-teman, segini aja. Kalau nanti tuh masuk ke kulkas, teman-teman ditambah es batu sama susu bisa. Gini ya teman-teman, ini aku bikin sendiri, namanya es cappuccino. Mantap ini ya gini. Kalau teman-teman mau dipenuhi ya silahkan. Ini jadi 4 gelas gini ya teman-teman. Ini kalau teman-teman dipenuhi, ini jadi 4 gelas nih. Ini bisa dipenuhi gini tuh ya. Coba aku penuhi ya teman-teman. Ini kalau dipenuhi ntar bisa jadi 4 gelas teman-teman semua ya. 3 gelas 4 gelas lah tuh. Aku penuhi sedikit ya. Ini 1 gelas lagi lah, bisa 3 gelas berarti teman-teman. Kalau dipenuhi banget tuh jadi 3 gelas ya. Coba aku penuhi ya teman-teman. Nah gini tuh ya. Ini masih ada sisa tuh, sisanya ya teman-teman. Jadi masih ada sisa teman-teman. Masih sisa ya 1 gelas lagi lah nih ya sisanya. Ini aku penuhi 2 gelas, jadi teman-teman masih sisa 1 gelas, jadi 3 gelas teman-teman. Kalau nggak terlalu penuh jadi 4 gelas ya. 4 saset cappuccino itu teman-teman tak jadiin 4 gelas ya. Kalau teman-teman nggak penuh, nggak manis banget ya, jadi 3 gelas. Nah tambah es batu ya teman-teman gitu ya. Inilah aku bikin sendiri, soalnya kalau beli itu 28.000 ongkos. Kalau aku setiap hari itu beli 2 teman-teman. Tuh di mall ini, di mall Karamadjati ini pakai Grab, jadi aku kan males keluar 28.000 satu kali beli. Aku suka beli 2, jadi 46 lah. Sekarang aku bikin sendiri aja, suamiku bilang suruh bikin sendiri ya sudah. Kalau bikin sendiri kan aku bisa tambah susu, tambah gula gitu ya teman-teman, kayak gitu. Yang ngirit-ngirit lah teman-teman ya. Mantap ya gini. Sekarang lagi pada ngirit teman-teman ya. Dunia rada susah jadinya gak ngirit nih ya teman-teman.
beberapa hari itu anak-anak libur, jadi teman-teman semuanya kayak gini. Aku balik lagi ya teman-teman, yang tadi aku upload tadi aku nyambung ya teman-teman. Kalau kita love-nya pecah itu ya teman-teman, balik love ya. Kalau dalam rumah tangga itu, kalau kita dari keluarga yang perceraian ya teman-teman, itu love-nya pecah, love-nya hancur ya teman-teman. Jadi kalau keluarga yang ayah ibunya cerai sendiri-sendiri lah, nikah lagi, yang si nikah lagi itu tetap ngaruh kepada anak-anaknya ya. Love-nya ini pecah teman-teman ya. Ya itulah teman-teman. Jadi kalau di dalam satu keluarga itu harus ada keutuhan ya. Kalau keluarga keutuhan itu juga berkat pun dinyatakan dengan utuh ya teman-teman. Kalau keluarga yang biasanya kayak gitu perceraian itu tetap finansialnya itu juga beda. Berkat Tuhan itu nggak bisa utuh ya teman-teman, karena berkat Tuhan itu datang kepada keluarga yang utuh teman-teman kayak gitu ya. Berbahagia kalau kita diberkati Tuhan keluarga yang utuh ya teman-teman ya. Utuh maksudnya tidak ada perceraian. Kalau ini ya meninggal, orang tua meninggal nggak apa-apa, itu kan love tetap utuh. Aku ini kan dari kecil juga nggak punya ayah teman-teman. Umurku 15 tahun, papaku tuh sakit komplikasi meninggal, tapi mamaku nggak nikah lagi, sehingga loveku itu utuh ya teman-teman kayak gitu. Kebetulan aku nikah juga, suamiku tuh love-nya juga utuh, masih punya ayah, masih punya ibu kayak gitu. Jadi kita nggak kekurangan itu ya teman-teman. Kalau kita meninggal itu kan love-nya utuh. Misalnya ayah atau ibu meninggal itu kan love utuh, bukan ini ya, bukan kalau cerai ayahnya selingkuh atau ibunya selingkuh terus terjadi perceraian, itu love-nya nggak utuh teman-teman. Jadi kalau dari keluarga yang nggak utuh itu love-nya itu ya susah. Kalau love-nya hancur itu keluarga juga hancur teman-teman. Sakit, saling menyakiti lah. Kalau orang bilang kan orang sakit itu menyakiti ya teman-teman kayak gitu. Jadi kalau salah satu keluarga kita itu pecah gitu ya, tetap beda, anaknya beda. Makanya lo teman-teman punya anak, punya keluarga ya teman-teman, kalau bisa cariin anak teman-teman, khususnya anak perempuan ya, harus keluarga yang utuh teman-teman ya. Kalau masalah finansial ya teman-teman, kita bisa kerja keras, miskin kita bisa kaya ya teman-teman, kalau kita mau kerja ya. Kaya pun kalau nggak kerja juga lama-lama habis duitnya ya kan teman-teman. Kalau masalah finansial kan bisa kerja, yang penting kalau keluarganya utuh itu akan utuh selamanya teman-teman. Kalau keluarganya nggak utuh itu saling menyakiti, sehingga keluarganya itu pecah gitu. Terus sekarang kan banyak teman-teman ya, orang yang perempuan yang ganggu suami orang itu pasti dari keluarga yang gitu, karena keturunan orang berzina itu tetap zina teman-teman kayak gitu teman-teman ya. Itu memang makanya kan ada istilah Cina itu bebet bobot bibit ya. Dari bebotnya bibitnya keturunannya teman-teman. Kalau keturunan berzina itu akan zina, entah nanti anaknya, entah cucunya, entah pasti ada perceraian itu ada. Ya itu kayak ini satu roh yang membuat begitu gitu, karena kan belum selesai. Jadi roh itu menuntut perceraian untuk anaknya, untuk cucunya, untuk ininya kayak gitu ya teman-teman. Itu harus diselesaikan, itu namanya kutuk ya, harus diselesaikan, harus dilepaskan kayak gitu loh teman-teman semuanya ya. Ya percaya nggak percaya ya memang itu nyata. Kalau ayah ibunya ada terjadi perceraian itu tetap anaknya itu juga ada perceraian teman-teman kayak gitu ya. Itulah teman-teman semuanya. Hari ini aku balik lagi ke kopi ya. Makasih ya teman-teman, gitu dulu lah semuanya. Nanti aku lanjutkan lagi, itu ada Grab mau datang. Inilah kopi cappuccino kesini, nanti aku terusin lagi ya. Jadi kalau keluarga utuh berkati juga utuh gitu teman-teman ya. Gitu dulu, makasih teman-teman.